Saya, Syafruddin Parwanegara. Sejak muda, saya diajarkan bahwa tanggung jawab dan kejujuran adalah harga mati. Dua hal itulah yang kemudian menjadi beban paling berat dalam hidup saya. Tahun 1948, ketika Republik Indonesia diserang Belanda dan para pemimpin di Yogyakarta ditawan, saya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran mengambil alih kepemimpinan dari Bukit Tinggi. Saya membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Selama 7 bulan, kami bertahan di pedalaman Sumatera, memastikan Republik ini tidak mati. Saya tidak menuntut keimbalan. Saya hanya ingin percaya negeri ini harus hidup. Dan ketika keadaan pulih, saya serahkan kembali kekuasaan itu pada Presiden Soekarno, tanpa sedikit pun imbalan atau keinginan untuk dihargai. Tapi 10 tahun kemudian, orang yang sama menyebut saya sebagai pemberontak. Tahun-tahun berikutnya, saya melihat ketimpangan yang semakin besar di Sumatera. Tempat Republik ini dulu diselamatkan, justru tertinggal. Minyak, karet, dan kopi kami mengalir ke pusat, tapi jalan-jalan kami rusak. Sekolah kami terbengkalai. Rakyat kami menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Pembangunan hanya berputar di Jawa, seakan Republik ini berhenti di sana. Saya memohon agar pembangunan dibagi lebih merata, agar Republik ini berdiri di atas keadilan, bukan ketimpangan. Namun, jawaban dari pusat hanya janji dan diam, tidak berubah aneh nyata. Kami di daerah merasa seolah tidak ada lagi menjadi bagian dari rumah yang kami bantu dirikan. Sampai akhirnya, tahun 1958, saya dan beberapa tokoh daerah memutuskan untuk berdiri. Kami membentuk pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Bukan untuk memisahkan diri, tetapi untuk memperbaiki negeri. Mereka menyebut kami pemberontak, tapi bagi saya, itu adalah perlawanan demi keadilan. Saya bukan prajurit. Saya tidak pandai menembak, tapi saya tahu bagaimana memperjuangkan suara rakyat. Saya seorang sipil, mantan Menteri Keuangan, mantan pejabat Republik, dipercaya memimpin lagi, bukan melawan Indonesia, tetapi melawan ketidakadilan yang tumbuh di dalamnya. Saya tahu resikonya. Saya tahu pemerintah akan menyebut kami pengkhianat. Tetapi, bagaimana mungkin saya bisa diam melihat anak kelahiran saya bisa dibiarkan tertinggal? Kami keluarkan maklumat, menyerukan pemerataan pembangunan, menentang korupsi, dan menuntut perhatian bagi daerah-daerah yang di luar Jawa. Kami ingin Republik yang adil, dan tak lupa pada pinggirannya. Kami tidak ingin menghancurkan Republik, kami ingin menyelamatkan yang adil. Tapi rupanya, suara dari Sumatera ini terlalu kecil untuk didengar di Jakarta. Pusat menganggap itu semua sebagai ancaman. Tentara dikirim dari Jawa untuk menumpas kami. Mereka menyebut kami sebagai ancaman atau musuh negara. Republik, pemerangi Republik. Operasi militer besar-besaran hanya menyapu Sumatera. Padang jatuh, Bukit Tinggi dikuasai. Satu persatu, kawan saya menyerah. Saya masuk ke hutan, tidur di tanah yang dingin, makan seadanya. Hanya Al-Quran dan harapan di dada yang membuat saya tetap bertahan. Saya tidak takut mati. Saya takut melihat Republik ini buta terhadap keadilan sendiri. Tahun 1961, saya perintahkan pasukan saya untuk berhenti melawan. Saya menyerahkan diri. Saya tidak ingin darah Indonesia terus tumpah di tanah yang sama. Bung Karno memaafkan saya. Saya tidak dihukum mati, tetapi nama saya tercoreng. Dulu, saya disebut sebagai penyelamat Republik. Kini, saya dikenal sebagai pemberontak PRI. Mungkin inilah harga dari kejujuran. Mungkin inilah nasib orang yang berani berkata tidak pada kekuasaan.
Tetapi, dengarkan baik-baik. Saya tidak pernah mengkhianati Indonesia. Saya hanya ingin Republik ini adil bagi semua. Bahwa kemerdekaan bukan hanya milik Jawa, tapi milik seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jika sejarah mencatat saya sebagai pemberontak, biarlah. Asal kelak bangsa ini tahu, yang saya perjuangkan bukan kekuasaan, melainkan keadilan. Untuk Republik yang dulu saya selamatkan dan saya cintai.